penyakit-penyakit nopo kemawon kok kados stroke, kencing manis, darah tinggi, penyakit-penyakit saklintunipun, penyakit-penyakit sing saking sampun lawas, sampun dahulu, sesak napas, jantung, paru-paru, kanker, tumor lan sak pinunggalane. Menawa enten sing duwe penyakit sing arane amandel, yang amandel mungkin kok punya anak amandel takut dioperasi Pak ya, monggo silakan diajak datang di sini, diajak lenggah wonten mriki. Yang penting apa Pak, syarat berobat minta tolong dengan tabib di sini satu. Yang penting syaratnya gelem teka ini. Apa? Gelem teka ini. Gelem teko, gelem rawuh, datang hadir di sini. Kalau sudah datang silakan duduk. Nah itu nanti biar diberikan pelayanan rapi oleh rekan-rekan kami. Yang namanya orang berobat di sini, mohon maaf Pak Yin, di sini betul-betul saya menggelar suatu pengobatan atau suatu terapi. Jadi bukannya saya menggelar suatu pertunjukan yang bersifat sulap sihir hiburan, itu tidak. Jadi betul-betul yang saya terapi ya orang-orang yang betul sakit, orang-orang yang betul sesuai keluhannya, bukan orang sehat disuruh pura-pura sakit. Nah, kalau obati saraf kejepit ya saraf kejepit betul. Kalau obati orang sakit lumpuh ya sakit lumpuh betul. Kalau obati penyakit mata ya yang penyakit mata betul. Jadi di sini tidak ada pengobatan yang sifatnya mungkin kok potong leher, yaitu untuk keranda bergerak, tidak ada. Ya, jadi betul-betul di sini adalah antara suatu pengobatan yang kita kemas secara tradisional, secara terbuka, secara sederhana. Kan itu. Nanti pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat di sini nanti biar tahu, biar paham bahwasanya penyakit itu memang secara alamiah, secara logika itu tidak cukup sekali datang sembuh. Boten. Itu. Boten sekaligus datang terus sembuh tidak. Itu nanti kalau sudah mumpul promosi obat, promosi produk jamu, promosi ini dan itu, mohon maaf. Kami di sini mengumpulkan orang, tidak promosi obat, tidak promosi produk jamu dari manapun. Nah, intinya kami di sini mengumpulkan orang yang betul-betul orang-orang yang sakit dan mengutamakan terapi. Nah itu. Jadi tidak ada jualan produk ini, produk itu, dari PT ini, dari PT itu, ternyata. Jadi kami di sini mengadakan terapi ya. Monggo-monggo anak enggak. Nah. Yang punya saudara mungkin kok lumpuh, saudara saya itu lumpuh dan bisa jalan. Kalau tidak bisa jalan, punya kursi roda, naikkan kursi roda. Nah itu, dorong bawa ke sini. Kalau nggak punya kursi roda, gendong bawakan tidurkan di sini. Nanti saya mintakan doa berjamaah di sini. Nah iya, nah, itu apa maksudnya? Daun sirih, ya, daun sirih, ya. Daun sirih ini ya kepada ibunya Bu RW kemarin yang sakit mata ya. Nah, itu. Kemarin Bapak ada lagi satu yang sakit mata, daun sirih. Bawa ke sini daun sirihnya nanti saya jelaskan, saya terangkan nanti bagaimana cara menggunakan daun sirih. Nah, nanti saya pilihkan, dipilihkan seperti biasa itu Mas. Nah itu saya suruh bawa 14 lembar, tapi yang digunakan sebenarnya 7 lembar saja. Ya. Nah itu daun sirih ini sebenarnya adalah antibiotik alami Pak. Ya, sampean mungkin kok cuci tangan, pakai secara alamiah, itu pakai daun sirih ini saja bagus. Gantinya apa itu? Apa kayak hand sanitizer? Oh ya, kayak itu. Oh di situ saya ngomong Inggris lain kok, ini gampang. Iya, padahal itu apa? Hand sanitizer apa? Apa itu? Itulah pokoknya. Itu kan tiap hari disebut ya. Iya. Tapi saya lebih yakin pakai sirih. Ya itu. Nah itu. Kenapa? Sama saja.
itu juga membunuh kuman. Sirih itu kalau diremet sampai oleskan di tangan-tangan dicuci juga membunuh kuman. Sama saja. Cuman cara penggunaannya kalau daun sirih kan tidak praktis. Apalagi wong modern itu biasanya gengsian. Oh, desa itu. Apa dikira kalau sudah kota itu semuanya lebih hebat? Belum tentu. Ya, nah itu. Terus saya sering mengajak sedulur-sedulur yang ke kota. Mari kita sebarkan virus kendesaan kita. Virus kendesaan itu apa? Satu, virus rumah tangga, virus sopan santun. Nah itu. Virus saling sapa. Betul atau tidak, Pak? Sampai di Jakarta itu enggak ada, orang sekarang lewat ya lewat kok. Tapi kalau di sini masih pula nunggu. Nah itu namanya virus desa. Itu. Virusnya virus baik, bukan virus jahat, ya. Nah itu, makanya kita wong desa ini jangan kecil hati karena kita hidup di desa. Berbesarlah karena ekonomi kota itu tidak akan bergerak kalau tidak ada desa. Jadi saya kembali kepada pengobatan yang namanya daun sirih. Kenapa orang sakit mata kok disarankan pakai daun sirih? Nah itu, kenapa orang sakit mata kok disarankan pakai daun sirih? Nanti ada caranya. Daun sirih ini juga bisa untuk memperkuat gigi. Nah itu, untuk memperkuat lambung. Caranya bagaimana kalau lambung sakit? Sampean bisa merebus 7 lembar daun sirih dengan menggunakan air 2-3 gelas. Rebuslah sampai mendidih, sampai aroma daun sirih itu keluar. Setelah itu nanti diminum. Itu daun sirih. Minum jamu jangan cuma sekali, Bapak. Minumlah serutin mungkin, seminimnya untuk jamu tradisional. Minum awal 1 bulan. Itu untuk pengobatan. Untuk pengobatan itu seperti itu. Ya. Jadi jamu tradisional memang tidak seperti kimia. Kalau kimia itu diminum pagi, sore terasa enak. Diminum sore, pagi terasa enak. Itu kimia. Tapi kalau jamu tradisional, Pak, ya, sampean rutin minum, insya Allah akan menumbuhkan kekuatan imunitas tubuh yang lebih baik. Maka malam ini saya bawa jamu. Pada gawa gelas nopo badan. Nah, kalau sampean gawa gelas, betul tak sukani jamu. Jamune tapi rasanya piye? Jamune rasanya pahit. Sebab kami membudidayakan kembali, menjamukan masyarakat lagi, biar masyarakat itu kenal jamu lagi lah. Nah itu. Saya akan sedikit mengulas kenapa orang zaman sekarang terlalu banyak orang sakit. Umur 30 tahun wis kena asam urat, ente apa betul? Ada, Pak. Umur 35 tahun sudah kena kencing manis. Ente apa betul? Ada. Kalau kita mengingat tahun 80, tahun 90, nggak usah jauh-jauh ke tahun 50, ke tahun 60. Tahun 80, tahun 90. Sampai muter desa Krangkeng ini, cari 2-3 orang stroke itu susah. Betul apa betul? Iya. Tahun 90 sampean keliling desa Krangkeng ini, cari orang kena kencing manis itu jarang. Tapi kalau sampean saya suruh cari hari ini, ya, gak usah jauh-jauh, sampean jalan cari orang kena kencing manis sudah banyak. Cari orang stroke banyak. Kenapa? Zaman modern kita diserang oleh yang namanya teknologi dan serba instan, produk-produk instan. Saya kasih contoh. Wong zaman sekian bakal liwet. Bahasanya apa? Kalau ini liwet anak nasi itu. Sama, Pak. Sama ya. Bakal liwet wong tua bengen, nganggo tandang. Anak saringane. Bener apa bener? Ah, anak sing nganggo bambu. Apa namanya itu? Nah itu. Langsung. Hah? Kukusan. Nah itu. Di beras diliwet pakai kukusan. Habis pakai kukusan bukan di atas kompor terus, tapi diangkat, dimasukkan ke dalam tunggu. Tunggu itu tempat nasi dari bambu, betul atau tidak? Nah, sekarang ini seorang anak
Rahasianya apa dari bambu dan bambu ini, Pak? Peneliti dari Cina, peneliti kesehatan dari beberapa negara, ternyata dari bilah bambu itu mempunyai antitoksik atau mempunyai anti racun. Ketika nasi itu ditanak di atas bambu dan ditiriskan, semua racun-racun glukosa itu karbohidrat turun, Pak. Bumbu itu ternyata menetralisir racun. Jadi wong bengen dia lauknya cuma ikan asin, tapi yang dimakan betul-betul nasi yang mengandung kebaikan yang betul-betul bagus. Beda dengan kita sekarang, wes males bikin apa namanya itu pakai kukusan. Ya mau nggak mau pakainya magicom, ya atau tidak? Apa namanya itu magicom apa? Ada yang bilang rice cooker. Ya pagi nanak nasi ngeliwat sampai sore sampai pagi lagi. Air nggak kemana-mana, ya di situ saja. Kering-keringnya karena menguap, karena mateng. Racun ya jadi satu, nasinya ya jadi satu. Maka orang sekarang mohon maaf, umur 30 tahun ke atas itu sudah mulai kena penyakit linu, Pak. Penyakit apa? Penyakit linu, penyakit capek. Duduk sebentar kakinya terasa linu. Apalagi kalau yasinan, di sini ada acara yasinan loh. Aiten ya alhamdulillah. Acara yasinan duduk silo sebentar aja, waduh, rasanya wis kram semua. Nah itu, kita kalau orang-orang zaman dulu jalan dari sini ke Karangampel kuat, nah kita bangun tidur pagi jangankan ke Karangampel, ke depan aja langsung naik motor, seolah-olah kaki ini iman untuk gerak. Padahal anjuran kesehatan gerak kaki itu paling tidak satu hari 10.000 langkah. Apa maksudnya 10.000 langkah? Menggerakkan sirkulasi darah dan lemak jenuh supaya tidak terjadi pekatnya darah. Nah itu. Mulanya banyak Pak orang lututnya sekarang ditipu untuk tipu tahiyat sakit. Karena apa? Terjadinya keringnya minyak sendi, tidak lancarnya peredaran darah. Ini problem penyakit umum yang diderita hampir di banyak desa. Nah solusinya bagaimana, Bib? Solusinya yaitu kita kembali kepada alam. Nah itu. Tapi akan mengajak panjenengan kembali ke alam. Yang rajin dengan menggunakan obat-obat alamiah, insya Allah panjang umur, sehatnya baik. Nah itu. Betul, panjang umur sehatnya baik. Sebab apa, Pak? Sekarang kita ini dirasui.